Oke, selamat siang pemirsa LBH Hope Podcast begitu, dan kami hari ini hari Jumat tanggal 20 Februari tahun 2025 mendapatkan sebuah contoh kasus yang perlu didiskusikan. Ini kasus dari Papua dan kami diminta untuk mendiskusikan, untuk mempelajari ini sebagai sebuah alat pembelajaran bagi LBH. Dan di sini sudah ada Bung Christian, sarjana hukum, ya, personel dari LBH yang sudah membaca secara ringkas begitu kasusnya. Iya, betul. Oke, mungkin Bung Christian bisa ceritakan itu apa sih masalahnya? Ini lagi-lagi Bapak Ibu kita sedang belajar ya, studi kasus saja. Kasus tentang bagaimana perebutan tanah adat, tanah ulayat di kawasan Indonesia Timur, khususnya di Papua. Nah, ini lawannya adalah bukan perusahaan sembarangan, Bang. Dan perusahaannya adalah perusahaan migas yang cukup punya nama di kancah nasional. Dan bukan hanya setahun 2 tahun perebutannya. Sudah hampir mendekati 50 tahun. 50 tahun. Setengah abad nih. Hebat banget. Dan perebutannya bukan masalah dari ganti rugi, enggak. Jadi status tanah itu adalah tanah adat yang disewakan, digunakan, hak pakailah. Tapi dari awalnya itu dari pencarian dari perusahaan migas ini mencari tempat untuk deponya dia, penyimpanan bahan bakarnya. Tidak secara langsung mencari, tapi dari survei berbagai lokasi di kawasan kota tersebut, lalu menemui satu titik yang tepat. Nah, yang mencari itu bukan orang kelas bawah lah di perusahaan tersebut. Dia juga sebagai salah satu kepala cabang perusahaan tersebut. Iya, perusahaan tersebut di ujung atas di Papua di sisi barat. Iya. Jadi, wah, ini tempatnya tepat. Titik kedalaman lautnya tepat. Pas untuk dong kita buat untuk tempat deponya. Sudah itu udah dari kepala cabang tersebut dia langsung koordinasi sama pihak pemerintah daerah. Itu peristiwa tahun berapa itu? Wah, itu lumayan lama juga sih, sekitar 73, 74. Lanjut. Setelah itu lah, kita sudah rencana ini, maka didirikan tahun 74, mulai dibangun sama kontraktor di sana. Setelah dibangun dan operasi tahun 77. Tahun 77 sudah beroperasi. Dia membangun apa itu? Depo minyak? Depo. Jadi untuk penyimpanan dia punya BBM untuk distribusi di kawasan Papua. Waktu itu masih banyak pengiriman menggunakan pesawat kecil dan penggunaan mobil tangki kecil-kecil. Karena kawasannya memang cukup kecil lah waktu itu lalu lintasnya. Berkembang setelah waktu itu sudah berapa kali, dari pertama kali mereka bangun, ntar kita kasih ganti rugi buat adat. Setelah nanti operasi. Nah, itu dapatnya perusahaan itu mendapat tanah dari siapa tadi? Dari Pemda? Dari ini mereka ditemani orang Pemda. Ditemani orang Pemda, menemu dengan pemimpin adat di sana. Salah satu tetua adat. Anggaplah di situ ada kelompok namanya marga atau keluarga. Ada 7 marga di kawasan tersebut yang tinggal. Akhirnya memang tanahnya sih lumayan luas lah. Kita ukuran di Jawa ini cukup luas, 3 hektar lah. 3 hektar. Tapi untuk Papua itu kan kecil. Kalau kita di Jawa ya kita bisa buat perumahan itu. Nah, karena posisi strategis sebelah pantai, kayaknya dibangun. Setelah dibangun, warga ini tunggu. Ini duit kok gak turun-turun gitu ya. Nggak turun-turun. Akhirnya mulai ada protes dari warga tahun 2000, sekitar 19 berapa itu ya.
2012 itu mulai ada gejolak. Oke. Itu gejolak pertama 2012. Iya. Mereka bersuara, loh, ini tanah mana bagian kita ini orang adat nih. Yang di sana ada namanya hak penggarap. Oke. Penggarap itu adalah orang yang bertugas untuk menggarap tanah adat. Dan namanya hak ulayat juga ada. Itu yang dikelola oleh suku-suku di sana. Lalu? Nah, hak penggarap udah dikasih, haknya adat juga nggak dikasih. Oke. Mulailah teriak-teriak 2012. Pertama mereka menghadap dulu. Oke, menghadap kemana ya? Ke bupati dulu. Bupati, oke. Bupati setempat. Iya. Oke. Gimana nih Pak Bupati? Kok belum kita sebagai hak penggarap dan juga hak adatnya belum dikasih? Ini kami juga sudah ada generasi selanjutnya. Maka Bupati ambil inisiatif. Berkirim surat dulu ke perusahaan migas ini. Sekali tidak ada tanggapan. Akhirnya diinisiasi mereka mengadakan pertemuan. Iya. Di gedung pusat di sekitar Gambir Jakarta lah. Iya. Diadakan di sana. Setelah itu di kantor pusat pertama. Tetapi yang bertemu di sana bukan seorang decision maker. Oke. Yang menemui mereka bukan sekretaris malah. Sekretaris saja. Sekretaris. Nah, kalau kita secara organisasi tidak mungkin dong sekretaris mau jadi seorang decision maker. Oke. Hanya pun pertemuannya tidak lama, hanya 10 menit. 10 menit didatangi dengan 7 perwakilan keluarga tersebut. Juga ada perwakilan dari migas tersebut, Tetapi belum ada kepastian. Berpindahlah mereka ke kota tersebut. Di kota tersebut setelah pertemuan itu dilangsungkan, tetap aja menghasilkan janji, promise saja. Setelah lah 1 minggu setelah pertemuan ini kita bayar. Tetap aja tidak dibayar. Mereka bersurat kembali, bahkan sampai 1 surat pernyataan dari Kacap dari perusahaan migas tersebut keluar bahwa tahun 73 dia ada di sana. Jadi Pak Cabang survei lokasi, dapatkan lokasi tersebut. 74 dibangun, 77 sudah beroperasi. Tapi bilang kalau sudah operasi 1 minggu, kemudian dari operasi itu masyarakat mendapatkan uang ganti rugi. Belum ada juga. Akhirnya dihitung. Akhirnya dari desa-desa di distrik kota tersebut menghitung jumlah per meternya. Per meternya disepakati 2 distrik. Oh, kok bisa ada 2 distrik? Ada 2 distrik. Itu jadi wilayah itu di dua kecamatan itu ya? Bukan, 2 kelurahan. Oh, distrik itu bukannya kecamatan? 1 distrik itu. Di 2 kelurahan. Ada 2 kelurahan. Di 2 kelurahan itu mengeluarkan harga. 15 juta sampai 25 per meter. Lalu baru dihitung dari tahun tersebut sampai hari ini, itu di total itu hampir menyentuh angka yang cukup fantastis, sekitar 500 miliar rupiah. Oh iya? Lumayan, hampir 50 tahun. Oh, dihitung karena 50 tahun. Jadi satu koma sekian dianggaplah uang kompensasi. Jadi 500, 400 sekian, hampir mendekati 500, dibulatin jadi 500 sekali kan uang tunggu lah. Nah sekarang saya mau tanya, apakah di dalam dokumen yang kita peroleh itu ada afirmasi atau konfirmasi dari lembaga-lembaga yang menyatakan bahwa warga yang wadul kepada kita ini itu adalah orang yang benar-benar berhak untuk kasus itu, artinya orang-orang yang legal standingnya jelas, begitu? Ada. Jadi beberapa tokoh adat juga menyampaikan, dari tokoh adat, termasuk perwakilan dari warga. Ada ya? Ada dokumennya lengkap ya? Ada Bang. Jadi termasuk
yang di sini yang termasuk salah satu pemegang kuasanya adalah pemilik tanah adat juga. Oh, gitu ya? Iya, sempat megang. Aduh, gimana nih Pak, uang belum keluar, tanah sudah dikuasai. Kami juga bingung uang dari mana. Oke. Jadi bisa kita pastikan bahwa warga yang wadul ke kita ini adalah warga yang memang betul-betul berhak di tanah situ ya. Ya, karena juga salah satu pemilik tanah adat. Dan juga hak garapan di situ. Oke, berarti Bapak Ibu, kita membahas kasus pengaduan dari masyarakat, dari teman-teman kita dari Papua yang minta tolong kepada kita di sini untuk bisa ikut membantu memperjuangkan aspirasi warga di sana agar hak mereka terhadap tanah itu dibayarkan oleh perusahaan nasional itu. Begitu ya? Betul. Oke, dan kita sudah melakukan check and recheck dan kita sudah kontak jejaring kita yang ada di Papua untuk membantu untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu ya. Afirmasi, apakah konfirmasi, check and recheck, apakah dokumen ini semua benar. Ya, termasuk kalau ada, mereka juga ada satu Bang. Oke, apa itu? Mereka juga bersurat ke Presiden bahkan. Oh, sudah bersurat? Ya, tanggal berapa? Mereka berkirim surat kepada Presiden? Di tahun 2025. Oh, baru kemarin? Iya. Oke. Tanggal 2 Juni sama di November. Iya. Oke, 2 kali bersurat kepada Presiden dan belum dijawab. Surat pertama belum ada tanggapan. Oke. Karena kan yang terakhir itu baru November. Beberapa bulan yang lalu juga belum ada tanggapan dari beliau. Oke, berarti masyarakat ini ada sedikit kekecewaan dengan pemerintah karena kita sudah bergurat dengan pihak pemerintah pusat, belum ada tanggapan, belum ada respon. Oke, baik, ini menjadi perhatian bagi pemerintah. DPR pun turun. Sudah. Oke. DPR pun turun dari Komisi 6. Sudah pernah ke lokasi? Bersurat aja. Mereka bersurat untuk audiensi. Sudah pernah. Ya, ini dia gunakan di sana di kantornya migas tersebut di Papua sana. Oke. Kalau nggak mau ya di Jakarta aja, mereka bilang audiensi di DPR. Oke. Jadi warga minta juga kalau bisa DPR juga mendengar, begitu ya? Jadi dari kita eksekutif sama legislatifnya sudah bersurat. Oke. Semua. Jadi respon dari pemerintah pusat seakan-akan buat mereka tuh belum ada, termasuk anggota wakilnya kita di pusat. Baik Bapak Ibu, itu case yang sedang kita pelajari. Kita akan coba ikut membantu aspirasi warga yang ada di Papua. Jadi tunggu tanggal mainnya. Oke, semangat. Udah.